Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Syarhul Aqidatul Wasithiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qauluhu tsummal qadar alladhi yunkar min fi'li ba'dihim ila akhirih. Ini ya sekarang ya. Kita lagi bahas apa ini? Tiba-tiba tentang masalah sahabat ya. Bahwasanya ijtihad mereka ya terkadang keliru, itu pun diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kalau misalkan ijtihad. Ya. Kemudian ada yang memang itu dipalsukan. Kita udah bahas kemarin, pokoknya sahabat itu mereka memiliki, kalau misalkan bukan perkara ijtihad, ya perkara dosa gitu ya. Kalau misalkan perkara dosa memiliki suatu hal-hal yang dapat menyebabkan datangnya ampunan Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali ya. Dan adapun perkara-perkara yang dikeluarkan dari ijtihad mereka, dari kesalahan yang ada, maka ijtihad orang bisa benar bisa salah. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Paham ya? Dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita berarti di sini kan sebenarnya ingin menutup celah, enggak ada celah sama sekali untuk mencela para sahabat Nabi SAW dengan dalih apapun itu. Karena udah terbantahkan. Yang celah sahabat kafir. Nah, kemudian kadar yang diingkari dari perbuatan sebagian sahabat qalil itu sedikit sekali. Ai huwa at-talkhis lima sabaqa wa bayanu fadaili sahabah ijmalan. Di sini di dalam kata ini kurang lebih adalah seperti ringkasan untuk yang telah berlalu penyebutannya serta penjelasan keutamaan sahabat secara mujmal, yaitu adalah yang pertama, al-iman billah wa rasulihi wa huwa afdhalul amal. Sahabat adalah orang yang beriman kepada dan Rasulnya. Dan ini adalah amal yang paling afdol. Apalagi di zaman itu, Ivan. Di zaman banyaknya apa? Banyak kesesatan, banyaknya kesyirikan. Ya. Yang tiba-tiba ada orang datang ngaku jadi nabi. Oh, susah nggak itu untuk beriman? Susah itu. Kecuali orang-orang yang jujur. Ya, nggak bisa. Kalau kita mungkin sekarang, saya beriman karena mayoritas kita lihat Muslim. Kemudian kita tahu udah mukjizatnya kelihatan ketara. Kalau ini kan tiba-tiba ya langsung mengklaim jadi nabi. Ini kan berat untuk beriman. Makanya ini amalan yang paling afdol pada saat itu, apalagi. Nah, yang kedua, jihad di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah. Dan ini adalah zirwatu sanamil Islam, puncak tertingginya Islam, jihad. Untuk meninggikan kalimat tauhid, bukan untuk meninggikan negara. Bukan untuk meninggikan NKRI atau semisalnya. Untuk Islam, untuk tauhid. Kemudian yang ketiga, al-hijrah di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah amalan di antara amalan yang paling afdol. Nah, ya, dan mereka hijrah. Dan hijrahnya mereka itu tidak semudah hijrahnya kalau misalkan kita mau hijrah di zaman sekarang. Lebih gampang. Nah, hijrah mereka penuh dengan kesulitan, gangguan di jalan dan semisal. Yang keempat, mereka menolong dilidinilah agamanya Allah. Allah berfirman tentang mereka, wa yansurunallah wa rasulah. Mereka menolong Allah dan Rasulnya, maksudnya menolong agama. Dan mereka adalah orang-orang yang jujur. Untuk mendapatkan gelar jujur itu berat, ya. Perkara yang sangat besar. Ini mereka langsung ditazkiyah sama Allah, dipastikan mereka adalah orang-orang yang jujur. Nah, kewajiban kita bersama orang jujur. Sebagai Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang beriman, ya jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kemudian yang kelima, al-ilmu nafi' wal amal shalih. Mereka adalah orang punya ilmu yang bermanfaat. Bahkan ilmunya sampai sekarang kita merasakan. Itu nukilan dari para sahabat. Ya, belajar diajarkan ke tabi'in dan semisalnya. Dan beramal saleh. Kemudian yang keenam, anahum khairul khalqi ba'dal anbiya. Mereka adalah makhluk yang paling baik setelah para nabi. Fa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul umam, karena umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya umat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Wa khairu hadhil ummah sahabatu Rasulullah. Dan sebaik-baiknya umat Nabi adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum al-hadis. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia dalam riwayat lain adalah zaman aku. Ya, ketika berada di
di zamannya aku. Kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Kemudian yang ketujuh, annahum safwah min quruni hadhil ummah. Mereka ini adalah safwah, pilihan dari kurun. Apa kurun? Naam. Dari generasinya umat ini. Nah. Ya, orang pilihan. Karena kata para ulama apa? Fadlus suhbah la ya'diluha asy-syai'. Mana sih tutupnya ya? Oh iya. Bilang ini kalau lu nyatok kan. Nah, keutamaan para sahabat itu tidak akan bisa dibandingi dengan suatu apapun. Ini mereka mendapatkan ya. Makanya mereka adalah orang-orang pilihan dari kurun, dari generasi umat ini. Allati hiya khairul umam, yang mana umat ini adalah sebaik-baiknya umat. Wa akramuha 'ala Allah, yang paling dimuliakan ya di sisi Allah Azza wa Jalla. Lihat tuh. Ya. Umat paling baik dan juga dari umat tersebut mendapat generasi yang paling baik lagi. Dicela oleh orang, ini aneh. Ada penyakit dalam hatinya itu. Kama fil hadits alladzi rawahu Imam Ahmad, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala antum tuwaffuna 70 ummatan antum khairuha. Kalian ini sebanding dengan 70 umat dan kalian yang paling baik, wa akramuha 'ala Allah, dan yang paling dimuliakan di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa rawahu Tirmidzi, Ibnu Majah wal Hakim fi Mustadrakihi. Nah, lanjut. Sekarang mazhab mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah pada karamahnya para wali. Dibaca biar anak terjemahnya. Maka ini biar lebih jelas. Langsung syarahnya. Qala syarih hafizahullah ta'ala qawluhu wa min usuli ahli sunnati ay min usuli aqidatihim at-tasdiqu bi karamatil awliya. Al-karamat jam'u karamah wa hiya wa ma yujrillah ala aydihim min khawariqil 'adat. Fal karamatu amrun khariqun lil 'adah ay lima'lufil adamiyyin wal awliya jam'u waliyyin wa huwal mu'minul muttaqi kama qala ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Summiya waliyan ishtiqaqan minal wala wa huwal mahabbatu wal qurbu. Fawaliyullah man walallah man walallaha bimuwafaqatihi fi mahbubatihi wat taqarrub ilaihi Mardatihi. Ucapan beliau di antara usul Ahlussunnah wal Jamaah maksudnya usul akidah mereka. Berarti ini asas ikhwan yang enggak boleh kita selisih. Kapan kita selisihi? Keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Apa asas Ahlussunnah wal Jamaah? Itu membenarkan keramat, ya keramat, karomah maksudnya. Karomah para wali-wali Allah. Karomah jamak karomah. Wahia yaitu adalah apa sih karomah? Perkara yang Allah Azza wa Jalla jalankan, ya, ala aidihim, ya. Allah berikan, Allah alirkan atas ya tangan-tangan mereka, maksudnya atas perbuatan mereka dari perkara-perkara yang menyelisihi kebiasaannya. Misalkan kayak Umar bin Khattab, Umar di mana kemudian mau mengatur pasukan dari jauh, kedengeran suaranya, ajib. Ya. Sebagaimana banyak karomah itu adalah khawariqul adat. Intinya perkara yang menyelisihi kebiasaan pada umumnya. Itu di luar nalar ya, kurang lebih gitulah. Karamah adalah amrun khariq lil adah, sama terjemahnya dia. Ay li ma'lufil adamin, ya, keluar dari ma'lufil adamin, kebiasaan para manusia biasa. Dan aulia adalah jamak wali. Wali ini adalah orang yang mukmin dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah enggak ada takut atas mereka dan mereka enggak bersedih. Takut ini untuk mustakbal, bersedih ini untuk madhi, untuk lampau. Enggak. Siapa yang kayak gini? Orang gila. Betul, orang gila ini enggak takut, enggak sedih. Wah, mereka orang paling bahagia orang gila itu. Cuma ikhwani fillah, lanjutkanlah ayatnya, jangan dibawa ke orang gila. Ya, ayatnya adalah orang-orang yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini summiya wali, dinamai wali,
karena dia dimustakan, diambil dari kata wala, yang mana artinya mahabbah dan kurbah. Artinya waliullah berarti adalah orang-orang yang walallah, yang menyesuaikan, mencocokkan, ya, atau mencintai Allah. Wala itu maksudnya orang-orang yang mencintai Allah, yang berusaha wala kepada Allah dengan mencoba untuk selalu mencocoki yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dari sisi apa? Dari sisi mahbubati, perkara-perkara yang Allah cintai. Dan dia berusaha juga untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang Allah ridhoi. Ini namanya waliullah. Bukan gila. Ya, ngawur ya. Lanjut. Wan nasu fi karamatil awliya. Wa karamatul awliya haqqun itu belum ada, belum dibaca. Wa karamatul awliya'i haqqun. Wa qad dalla 'alaiha al-kitab was sunnatu wal asarul mutawatirah 'an sahabati wat tabi'in. Ahsan. Dan keramah-keramah para wali itu betul adanya, ikhwan. Harus antum imani. Karena sebagian orang ada yang gulu sehingga menafikan. Ada itu. Ada sebagian lagi berlebihan sehingga apa? Mengangkatnya derajatnya sampai seakan-akan derajat lebih dari Nabi SAW. Bahkan sampai derajat Tuhan. Na'udzubillah. Sungguh hal tersebut telah ditunjukkan oleh Al-Quran Sunnah, asar, para ulama yang mutawatir, ya, yang datang dari sahabat dan tabi'in. Ini sangat jelas insyaallah. Sebagaimana juga kisah siapa? Maryam, ya, menggoyahkan pohon apa? Kurma. Itu kan antum sekarang coba goyang-goyang pohon kurma. Bisa nggak itu goyang-goyang? Pohon kurma. Jangan kurma lah, apa pohon apa misalkan? Pohon sawit antum goyang-goyang, bisa nggak? Kalau jatuh tuh sawit, ular yang jatuh, ya. Ini sekokohnya itu, sekokohnya pohon kurma apa? Digoyang sama Maryam sehingga apa? Jatuh kurma. Aji, itu karomah, kan? Khawarikul ada, enggak bisa kita. Jangan pohon ceri, tahu ceri? Cersem ya, kalau nggak salah ya. Yang kayak seri itu kan kecil sekali. Itu bisa digoyang-goyang, itu terkadang nggak jatuh itu, ya. Bisa aja itu kalau itu. Nah, lanjut. والناس في كرامة الأولياء على ثلاثة أصناف. الصنف الأول من ينفيها من المبتدئة كالمعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة. وشبهتهم أن الخوارق لو جاز ظهورها على أيدي الأولياء لالتبس النبي بغيره، إذ الفرق بين النبي وغيره هو المعجزة التي هي خرق العادة. الصنف الثاني من يغلو في إثبات الكرامة من أصحاب الطرق الصوفية والقبوريين الذين يدجلون على الناس ويأتون بخوارق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح وإمساك ثعاب وغير ذلك مما يدعونه لأصحاب القبور من التصرفات التي يسمونها كرامة. طيب، karamat. Manusia di dalam mengimani atau berkeyakinan terhadap karamah-karamah para wali itu terbagi menjadi 3 jenis, ya, 3 kelompok. Kelompok pertama, ada yang menafikan karamah dari kalangan mubtadi'ah seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, dan sebagian orang-orang Asy'ariyah. Walaupun kalau Asy'ariyah sekarang mereka akidahnya Sufiyah, sehingga mereka adalah orang-orang yang sangat gila dengan karamah. Bahkan sampai membuat manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang anak kemarin ceritakan, ya. Katanya apa? Malaikat maut dikejar sama Syekh Abdul Qadir, kemudian ditampar, ya. Kemudian apa? Matanya copot, kemudian keranjang ruh itu copot, apa? Jatuh. Habis itu apa? Kembalilah ruh tersebut ke anak yang meninggal itu, hidup lagi. Waduh. Kacau ini, ya. Kacau itu. Nah. Syubhat mereka bahwasanya kalau karamah, ya, karamah itu karamah khawarik, perkara-perkara yang luar nalar gitu. Kalau seandainya boleh tampaknya dia ala aidil auliya, ya, di atas, ya, atau kepada para perbuatan tangan-tangan para wali ini, maka nanti akan iltibas, ya, akan terjadi kerancuan dengan Nabi SAW dengan yang lainnya. Artinya Nabi dan para Nabi nanti akan rancu dengan yang lainnya. Paham? Karena perbedaan antara Nabi dan yang lainnya itu adalah mukjizah. Yang mana mukjizah ini adalah kharqul adah, menyelisih kebiasaan yang ada. Paham tuh? Ini syubhat mereka. Jadi kita katakan mukjizat sama karamah itu beda. Paham ya? Mukjizat sama karamah
sangat beda. Nah, lanjut. Udah ya. Kemudian jenis yang kedua, orang yang gulu di dalam menetapkan karomah, ini adalah orang termasuk dari pengikut turuk, ya, tarikat sufiyah, kuburiyun, yang dia yudajiluna 'alan nas, dajjal, menipu manusia. Dusta, yukadzibun, mendustakan atas manusia. Mereka mendatangkan suatu perkara-perkara ya yang di luar nalar, yang sifatnya syaitoniyah. Ya, di luar kebiasaan yang sifatnya kayak setan, dari setan asalnya, jin. Seperti masuk api, ya, masuk apa? Api. Ini mereka itu mainan mereka, paham? Ini apa namanya? Sihir dari mereka. Sebagaimana kita bahas dalam nama Islam. Ini kebatilan, nggak boleh kita ikutin mereka ini. Dan sebagai mereka ada yang memang pesugihan dengan syaitan untuk mendapatkan hal tersebut. Sebagai mereka ada yang nipu. Nah, makanya dahulu ada kisah Syekhul Islam Taimiyah bertemu orang yang katanya tidak terbakar. Ditantang sama, coba ayo apinya mana? Kasih api lagi, buat api beneran gitu. Tapi nggak berani. Kebakar kalau itu. Nah, ya Masya Allah. Syekhul Islam ini adalah orang yang juga itu mendapatkan karomah. Coba. Nah. Kemudian udhar bi anfusihim bisilah, mereka apa? Membacok, memukul diri mereka dengan silah. Apa silah? Senjata, pedang. Wa imsaki as-sa'abin, mereka imsak ini apa? Megang. Iya. Ditahan ular-ular apa segala macam dan yang lain-lainnya. Dari perkara-perkara yang yad'unahu li ashabil kubur, yang mereka yang mereka serukan kepada ashabul kubur, minat tasarrufat, yang mereka serukan apa li ashabil kubur, untuk ashabul kubur ini, atau terjemahlah wa ghairi dzalik mimma yad'unahu li ashabil kubur. Ya, dan yang semisalnya dari apa yang mereka dakwahkan, nah, li ashabil kubur, minat tasarrufat, dari ashabul kubur ini, nah, minat tasarrufat, dari perkara-perkara apa namanya, yang ada. Tasarrufat ini adalah perkara yang berjalan, allati yusammaunaha karamat, yang mereka namai dengan karamah. Intinya mereka ini adalah orang-orang yang bingung, ya, adalah orang-orang yang bingung, orang-orang yang aneh, ya, wali-wali syaitan. Mereka jadikan hal-hal yang demikian. Barakallahu fikum. Dan intinya ikhwan fillah, karamah itu enggak sengaja, perkara yang enggak disengajai, paham ya? Yang tiba-tiba datangnya ada gitu dari Allah Azza wa Jalla, bukan tiba-tiba apa kita mau karamah kita munculkan, enggak bisa kayak gitu, paham ya? Itu bukan karamah, nanti sihir jadinya. Lanjut. الصنف الثالث الذين ذكرهم الشيخ هنا وهم أهل السنة والجماعة فيؤمنون بكرامات الأولياء ويثبتونها على مقتضى ما جاء في الكتاب والسنة ويردون على من نفاها بحجة منع الاشتباه بين النبي وغيره بأن هناك فوارق عظيمة بين الأنبياء وغيرهم غير خوارق العادة وأن الولي لا يدعي النبوة ولو ادعاها لخرج عن الولاية وصار مدعيا كذابا لا وليا ومن سنة الله أن يفضح الكاذبة كما حصل لمسيلمة الكذاب وغيره. Taib. Kemudian kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang mereka disebutkan Syekh di sini. Mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang beriman kepada karomah para wali dan menetapkan karomah tersebut di atas konsekuensi yang telah datang dari atau di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi mereka menetapkan karomah pun apa? Sesuai bagaimana muqtadha, ya, konsekuensi, nah, apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka membantah orang yang menafikannya dengan hujah apa? Dengan hujah man'il istibah bain nabi ghairih, ya, tidak adanya persamaan antara nabi dan yang lainnya. Paham ya? Atau mana sebentar ya. Wa yuthbitunaha ala muqtada ma jaa fil kitab wa sunnah wa yurduna ala man nafaha bi hujjati man'i al-istibah baina an-nabi wa
ghairi bi anna hunaka fawarikh 'azimah. Nah, jadi mereka membantah orang-orang yang menafikan karomah yang di atas ini, sinful yang pertama ini. Nah, dengan hujah apa? Man'il istibah. Tidak adanya istibah. Kata para ahlussunnah apa? Tidak adanya yang namanya istibah, tidak adanya yang namanya suatu perkara kerancuan antara Nabi dan yang lainnya. Kalau kita tetapkan karomah, paham? Tadi kan jenis yang pertama apa? Kalau kita tetapkan karomah, maka nanti ada kerancuan antara Nabi dan yang lainnya. Paham itu? Nggak bisa dibedakan. Maka kata Ahlussunnah wal Jamaah, nah, tidak ada sama sekali istibah. Ya, terhalangi yang namanya istibah, kerancuan antara Nabi dan yang lainnya kalau kita tetapkan karomah. Kenapa? Karena di sana banyak sekali perbedaan yang sangat besar antara para nabi dan yang lainnya. Selain daripada khawariqul adat. Paham? Selain daripada khawariqul adat. Banyak sekali. Nabi punya ini, punya ini, punya banyak. Ya, mukjizat itu bukan karomah. Karomah ya karomah, mukjizat mukjizat. Paham? Nah, kalau karomah ini nggak bisa kita tampilkan, nggak bisa kita ijazkan ke orang. Kalau mukjizat bisa. Sebagaimana Musa kemarin kita ceritakan. Ya, sebagaimana Nabi SAW, Al-Quran ijaz sifatnya, ya, melemahkan orang. Kalau karomah, ngumpet-ngumpet tiba-tiba ada semisalnya. Nah, sangat beda. Dan bahwasanya wali itu dia tidak mengklaim nubuah. Paham ya? Wali nggak mengklaim apa? Nubuah. Kalau dia wali, seandainya ada wali mengklaim dia bahwasanya memiliki kenubuahan, kenabian, maka dia akan keluar dari sifat kewaliannya. Maka dia akan menjadi orang yang mudda'iyan, orang yang suka mengklaim, orang yang dusta, ya, kadzab, yang suka berdusta, dan dia bukan wali. Paham betul? Ya. Oh, ini saya wali, ini segala macam, ini segala, na'udzubillah. Ya. Dan enggak ada yang namanya wali mengklaim sebagai nubuah. Inilah diantara perbedaan yang tidak mungkin orang istibah di situ. Kalau misalkan ada yang mengklaim, bagaimana ya, berarti bukan wali, kadzab, mudai. Nah, dan diantara sunnatullah, Allah Azza wa Jalla akan bongkar kedoknya orang-orang yang berdusta. Hal ini sebagaimana yang terhasilkan terjadi, naam, pada Musailimah al-Kadzab dan yang lain-lainnya. Mereka mati dalam keadaan apa dibongkar sama Allah Azza wa Jalla. Dan mereka Ahlussunnah juga membantah. Lanjut. Wa yarudduna ala man ghala fi isbatiha fadda'aha lil musya'wizin wad dajjalin bi anna haula'i laysu awliya Allah wa innama hum awliya'u lisyaitan wa ma yajri alaihim imma kadhibun wa tajjilun aw fitnatun lahum wa li ghairihim wastidrajun. Baik. Dan mereka membantah orang-orang yang gulu di dalam menetapkan karomah. Di mana ya fadda'aha atau sebentar. Coba di sini maksudnya ikhwan fillah, mereka Ahlussunnah wal Jamaah membantah orang yang gulu di dalam menetapkan apa? Karomah. Ya, menetapkan karomah dengan gulu ini adalah thariqahnya sufiyah, orang-orang tarikat, dan juga bagaimana kelaiman mereka. Ya, kelaiman mereka terhadap karomah bahwasanya itu karomah berlaku bagi al-musya'widin wa dajjalin. Ya, mereka mengklaim bahwasanya apa? Ya, karomah ini adalah perkara yang luar biasa tersebut ini, itu ada pada al-musya'wid. Atau musya'widin apa? Dukun. Bisa kita terjemahkan dukun atau pesulap. Paham? Atau dajjalin, orang-orang penipu. Bi anna haula laysu awliya Allah. Kata para Ahlussunnah bahwasanya mereka ini bukan wali-wali Allah, dibantahnya mereka. Nah, sebagian orang apa? Sebagian besar sekarang. Ya, ketika ada dukun yang bisa ini, bisa itu, segala macam, yang terkadang minta doa manjur, itu dipikir itu adalah wali Allah. Kalau mau minta apa makanya datang ke situ. Pakainya sorban sekarang, ya. Ya. Dajjal sekarang makainya sorban. Ya. Dukun sekarang makainya sorban, pakai imamah apa segala macam.
nanti kasih mantra, kasih apa segala macam. Itulah orang-orang pada berkata, ini wali Allah. Ini udah ke Pak Haji ini belum? Pak Haji lagi. Haji itu bayangin dukun. Na'udzubillah. Ini kesesatan di zaman sekarang yang sangat tersebar. Dipikir itu wali apa, dia tuh dulu gini-gini loh ceritanya. Apa diceritain pokoknya banyak. Nah, barakallahu fikum. Bahwasanya mereka bukan wali, akan tetapi mereka adalah wali-wali setan. Dan apa yang berjalan atas mereka itu adalah kedustaan atau tajdil. Atau apa tajdil? Ya, suatu kedustaan yang mereka buat. Dajjal, dari kata dajjal, dusta. Tajdil, suatu yang mereka dusta-dustakan. Atau fitnah bagi mereka. Fitnah bagi musya'widhin ini, bagi dajjalin, para dukun, wali ghairihim, dan juga fitnah, ujian bagi yang lainnya, yang pengikutnya. Wastidrajun, dan juga ini adalah istidraj dari Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Lanjut. Wallahu a'lam. Wa li Syekhul Islam Ibn Taimiyah fi hadzal mawdu' kitabun jalilun ismuhu Al-Furqanu baina awliya'ir rahman wa awliya'isy syaitan. Nah, dan Syekhul Islam Taimiyah memiliki kitab di dalam pembahasan ini, yaitu kitab yang sangat bagus, jalil, namanya Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'isy syaitan. Itu tebal, dan juga Syekh Al-Fauzan juga memiliki ta'liq. Bisa kita dapatkan PDF-nya di Telegram beliau, banyak PDF kitab beliau. Di-download sebelum telat, sebelum dihafuz ya. Hafuz kan hapus ya. Saking fasihnya. Lanjut gitu. Anda juga mau download ini. Wa fi qawlihi fi anwa'il ulumi wal mukasyafat wa anwa'il qudrah Kan wat fatwanya ada ta'sirat. Isyaratun ila anna al-karamah minha ma yakunu min babil ilmi wal kashfi, kajiannya juga. bi an yasma'al abdu ma la yasma'uhu ghairuhu aw yara ma la yarahu ghairuhu yaqzatan aw manaman aw ya'lamu ma la yaqzatan aw manaman aw ya'lamu ma la ya'lamuhu ghairuhu wa minha ma huwa min babil qudrati wat ta'sir. Taib, wa fi qawlihi, dan pada jenis-jenis ilmu-ilmu wal mukasyafat, dan jenis-jenis al-qudrah wa ta'thirat. Isyarah. Ini ucapan ini. Mukasyafat ini adalah suatu perkara yang disingkap, ikhwan. Yang disingkapnya suatu perkara. Kemudian qudrah, kemampuan, ta'thirat, dan dampak. Suatu dampak-dampak yang diberikan atau terpengaruh kepada orang-orang yang akan mendapatkan dampaknya. Di sini apa sih? Lagi ini, wa ma yujri ala Allah alaihim min khair fi anwa'il ulum wal nah. Ini isyarat ila anal karamah minha ma yakunu min babil ilm. Isyarah dari Syekhul Islam bahwasanya karamah itu diantaranya ada yang dia dalam bentuk ilmu, wal kasyaf ada juga yang dalam bentuk apa? Disingkapnya suatu perkara. Dia maksudnya apa? Bi an yasma'al abdu. Maksudnya diantaranya dengan seorang, misalkan ada seorang hamba manusia dapat mendengar yang tidak didengar oleh yang lainnya. Itu karamah. Paham tuh? Misalkan ini kayak ada apa ya? Jangan antum gitu-gitu terus. Itu mah bukan karamah. Curak gitu ya. Gangguan kuping gitu. Nah, atau dia melihat apa yang enggak dilihat oleh orang lain. Ini dalam keadaan yaqadzah. Ya? Dalam keadaan apa? Sadar ataupun dalam keadaan tidur. Atau mengetahui suatu perkara yang enggak diketahui oleh orang lain. Dan di antara karamah juga ada yang termasuk babul qudrah, kesanggupan. Jadi mana dia sangat sanggup melakukan ini dan itu, sebagaimana tadi Maryam. Ya, kita pohon yang lain aja enggak sanggup. Wa ta'thir, dampak yang akan terlahirkan daripada karamah tersebut. Lanjut. Misalun naw'il awal qaulu Umar ya sariyatul jabal wa huwa bil Madinah wa sariyatu fil masyriq. Wa ikhbaru Abi Bakrin bi anna bi batni zawjatihi unsa wa ikhbaru Umar biman yakhruju min waladihi fayakunu adilan wa qissatu sahibi Musa wa ilmuhu bihalil gulam. Baik. Jenis yang pertama yang tentang al-ulum wal mukasyafat. Ini jenis pertama ya kan, al-ulum wal mukasyafat. Ini adalah diantaranya contohnya ucapan Umar, ya sariyah al-jabal. Ini sariyah ini ketika itu lagi menjadi komando perang. Isariyah jabal. Coba naik ke gunung. Dalam keadaan wa huwa bil Madinah wa sariyah bil masyriq. Ajib.
Ya, jauh nggak? Jauh. Ini Umar mengatakan, ya Sariyah al-Jabal. Ajib, Allah. Ini dan juga diantaranya pengkhabaran Abu Bakar. Ya, bahwasanya yang ada di dalam perut istrinya ini adalah unsa, wanita. Paham? Kalau di zaman dulu belum ada USG. Ya, zaman sekarang, saya juga bisa menghabarkan bahwasanya anak saya ini akan lahir perempuan. USG ya. Nah, tapi USG ini kawan hanya prediksi gitu. Artinya kelihatan memang. Tapi terkadang ada kasus umpamanya 2 bulan, 3 bulan nih. Oh ini nggak ada ininya burungnya gitu, nggak kelihatan gitu keluar. Ya. Ternyata ini perempuan. Nanti pas kecek lagi bulan 6, itu ternyata kok ada giniannya. Ternyata kemarin dia pantatnya atau apa gitu kan. Ada kayak gitu. Nah, ya, jadi nggak bisa kita pastikan kalau ini pasti, paham ya? Wah ini karomah. Dan juga diantaranya khobar dari Umar, biman yakhruju min waladihi fayakunu adilan, ya, dengan khobar suatu ada seorang yang nanti dia akan keluar min waladihi dari putranya, dan dia akan menjadi orang yang adil. Tapi di sini Allah alam atas kesahihannya tentang yang kisah ini ya, ikhbar Umar ini harus dicari. Kemudian di antaranya kisah sahibi Musa wa ilmuhu bihalil gulam. Maksudnya siapa sahibi Musa? Khidir. Nah, dan ilmunya bagaimana terhadap keadaan anak kecil tersebut. Antum lihat di dalam surah Al-Kahfi itu ya. Nah. Tapi di sini agak kurang tepat. Contohnya karena Khidir ini adalah sebagian orang berpendapat sebagai nabi. Sebagian orang mengatakan Khidir adalah nabi. Jadi bukan karomah itu. Paham? Mukjizat. Tapi kalau seandainya ada yang mengatakan itu bukan nabi, adalah wali, ya maka cocok dengan contoh ini. Lanjut. Wa misalun naw'i tsani qissatul ladzi ulima min al-kitabi wa ityanuhu bi'arsy Balqis ila Sulaiman alaihi salam wa qissatu ahli al-kahfi wa qissatu Maryam wa qissatu Khalid bin al-Walid lamma syariba as-sam wa lam yahsul lahu minhu dararun. Baik. Jenis yang kedua tentang al-qudrah wa ta'tsirat, itu adalah kisah yang dapat kita ketahui dari Al-Qur'an, ya. Wa ityanuhu bi arsy, bagaimana di situ dia dapat mendatangkan al-arsy, kerajaan Bilqis, ratu Saba kepada Sulaiman alaihissalam. Ini adalah qudrah. Ini adalah suatu karamah. Dan juga diantaranya kisahnya Ahlul Kahfi, Ashabul Kahfi di dalam gua 309 tahun kurang lebih. Ya. Kemudian kisahnya Maryam, kisahnya Khalid bin Walid ketika meminum racun tidak sedikit pun mendapatkan mudarat dari racun tersebut. Ini haram. Ada sebagian syekh yang dia lagi berdebat ya dengan musuhnya segala macam. Kalau nggak salah bukan Islam musuhnya dan segala macam. Intinya ya. Kemudian ini saya yakin. Intinya itu ingin mendebatkan bahwasanya Islam ini benar. Ya. Dan dia berani minum racun. Ya. Akhirnya tidak sama sekali mendapatkan mudarat dari racun yang diminum. Ajib. Ini karomah. Ya. Ini karomah. Nah. Coba dulu. Babusah mulutnya nanti. Wa qalu wal ma'thur an salifil umam. Lanjut. Beneran dulu. Baca Ki. Wa qawluhu wal ma'suri an salifil umami fi suratil kahfi wa ghairiha wa an sadri hadhil ummati minas sahabati wat tabi'in wa sa'iri firaqil ummah yushiru bidzalika ila al karamati allati waqa'at wa dzukirat fil Qur'anil Karim wa ghairihi minan nuqulis sahihah famimma dzakarahu Allah fil Qur'anil Karim an salifil umami ma dzakarahu Allah an hamli Maryam bila zawjin wa ma dzakara fi suratil kahfi min qissati ashabil kahfi wa qissati sahibi Musa wa qissati Dzil Qarnain. Yang ma'thur, yang dinukilkan dari para salaf umat ini dalam surah Al-Kahfi dan yang lainnya, dan dari masa keemasan umat ini dari kalangan sahabat, para tabi'in dan seluruh dari firqul ummah. Ini memberikan isyarah bahwasanya
Wa yushiru bidzalik, dengan hal ini beliau Syekhul Islam mengisyaratkan kepada karomat yang terjadi dan disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan selainnya dari nukilan-nukilan yang sahihah. Dan di antara yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim ya tentang para salafil umam, para umat yang terdahulu. Ya. Ma dzakarahu, ini di antaranya apa? Apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang hamilnya Maryam tanpa ada apa? Suami. Dan ini Maryam adalah wanita salihah. Iya, wanita apa? Salihah. Adapun dikatakan nabi itu tidak benar. Ada yang berpendapat nabi tapi itu enggak benar. Kemudian juga apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Kahfi tentang kisah Ashabul Kahfi, tentang kisah sahibi Musa, dan juga tentang yang maksudnya Khadir, tentang kisah Dzulqarnain. Ini karamah. Nah, lanjut. وكال مأسوري أي المنقول بالسند الصحيح عن صدر هذه الأمة أي أولها من الصحابة والتابعين كرؤية عمر لجيش سارية وهو على منبر المدينة وجيش سارية بن هاوان بالمشرق وندائه له يا سارية الجبل فسمعه سارية وانتفع بهذا التوجيه وسلم من كيد العدو. Allahu Akbar. Al-Maksur, maksudnya Al-Mangkul. Mangkul ini yang dinukilkan dengan sanad yang sahih dari generasi emas umat ini, generasi awal. Ya, ai awwaluha minas sahabah. Yang pertama ini maksudnya dari kalangan sahabat, tabi'in. Sebagaimana contohnya apa? Umar ini dapat melihat ya Jaisya Jariyah, Sariyah. Yang bagaimana tentara-tentaranya Sariyah dalam keadaan Umar di mimbar Madinah. Dan Jais Sariyah bin Hawin bil masyriq wa nidaihi lahu, dan juga apa? Di sini Umar bisa memanggilnya. Umar bisa lihat dan Umar bisa memanggilnya. Ajib, Allahu Akbar. Ya Sariyah al-Jabal. Wahai Sariyah, Jabal. Maka Sariyah mendengarkannya taujih Umar sehingga juga apa? Mendapatkan manfaat daripada arahan Umar sehingga selamat dari tipu daya musuh pada saat itu. Paham? Mungkin kalau zaman sekarang ada monitoring ya, ada kamera, ada apa. Ini enggak ada kamera, ajib. Ini karamah namanya. Lanjut. Wa qawluhu wa hiya mawjudatun fiha ila yaumil qiyamah ay la tazalul karamatu mawjudatan fi hadhil ummati ila yaumil qiyamah ma wujidat fihimul walayatu bi syurutiha. Wallahu a'lam. Wa qawlu wa hiya mawjudatun fiha ila yaumil qiyamah. Ay la tazalul karamat mawjudah. Karamah itu selalu ada, senantiasa masih ada fi hadhil ummah, dalam umat ini, pada umat ini. Sampai datangnya hari kiamat. Ma wujidat fihimul walayah bi syurutiha wallahu a'lam. Ya. Selama apa? Selama didapatkan pada mereka, pada umat ini apa? Al-walayah, suatu sifat kewalian dengan syarat-syarat yang ada. Jadi, untuk menjadi wali dan dia memiliki karamah, mendapatkan karamah karena dia wali Allah, nah harus kita lihat pada mereka ada nggak syarat-syarat kewalian. Ya, makanya kata Imam Syafi'i apa? Barang siapa yang mengklaim dia bisa jalan di atas segala macam, coba lihat orang tersebut, timbang terhadap atas Al-Quran dan Sunnahnya. Ya, bukan berarti jalan di atas air itu adalah hebat, bukan. Ya, wow ya. Jangan antum cemen tentang Naruto nih, ngawur antum. Ya. Barakallahu fikum, Allahu a'lam. Saya lanjut tentang sifat-sifat Ahlussunnah wal Jamaah. Walima sumu bidzalik. Kenapa mereka dinamai dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Lanjut. Faslun fi sifati ahli sunnati wal jamaati walima sumu bidzalik. Qala syarih hafizahullah taala lamma dzakara asy-syekh tariqata ahli sunnati fi masail al-aqidah ذكر في هذا الفصل والذي بعده طريقتهم في عموم الدين أصوله وفروعه وأوصافهم التي تميز بها عن أهل البدع والمخالفات فمن صفاتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. Nah, qala syarih rahimahullah taala. Setelah Syekh menyebutkan cara jalan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah akidah, maka di sini beliau menyebutkan waladzi ba'da, dan yang fasal setelahnya beliau menyebutkan bagaimana cara atau jalan Ahlussunnah wal Jamaah pada umumiddin usulihi wa furu'ihi, ya, tentang umumnya agama ini, pada usulnya, furu'nya,
serta sifat-sifat mereka yang mereka dengan sifat tersebut dapat dibedakan dengan atau dari ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyelisihnya atau apapun yang menyelisihnya. Di antara sifat mereka, tafadhal. فمن صفاتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا أي سلوك طريقته والسير على منهاجه باطنا وظاهرا بخلاف المنافقين الذين يتبعونه في الظاهر دون الباطن وآثار الرسول صلى الله عليه وسلم سنته وهي ما روي عنه وأثر عنه من قول أو فعل أو تقرير لا آثاره الحسية كموادع جلوسه ونومه ونحو ذلك لأن تتبع ذلك سبب للوقوع في الشرك كما حصل في الأمم السابقة. Baik, yang pertama mereka Ahlussunnah mengikuti peninggalan, maksudnya asar yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW secara batin dan zahir. Maksudnya apa sih asar di sini? Mereka suluku thariqihi, jalan di atas jalannya Nabi, wasair, dan dia berjalan ala minhajihi, di atas metode Nabi SAW, baik secara batin atau secara zahir. Jujur ikhwan, antum jangan zahirnya doang, batinnya juga harus jujur kita di dalam beragama ini. Berbeda dengan orang-orang munafik yang mereka mengikuti Nabi SAW pada zahirnya saja tanpa batinnya. Na'udzubillah. Ya. Dan asar Nabi SAW itu adalah sunnah Nabi, paham ya? Sunnah Nabi SAW. Itu adalah yang diriwayatkan dari beliau, wa uthira, dan dinukilkan darinya, baik dari ucapannya atau perbuatannya atau dari penetapannya. Bukan asar hissiyah, bukan peninggalan yang sifatnya hissiyah yang dapat diindra, seperti tempat-tempat duduknya Nabi di mana, tempat tidurnya Nabi dan yang semisalnya. Kenapa? Karena kalau kita cuma cari-cari kayak gitu, ya kita mencari-cari tatabbu, kita teliti dan semisal yang demikian, ini akan menjadi sebab terjadinya kesyirikan. Sebagaimana apa? Hal ini terhasilkan, ya terjadi pada umat-umat sebelumnya. Oleh karenanya apa? Para sahabat, pada saat itu apa? Berusaha menghilangkan asar-asar yang modelnya kayak gini. Contohnya, di antara contohnya Umar bin Khattab itu memerintahkan untuk menebang pohon yang dahulu Nabi SAW itu dibaiat oleh para sahabat, baiatur ridwan, ya, di Sulhul Hudaybiyah, ditebang sama Umar. Karena ini akan menjadi poin kesyirikan di sini. Dan inilah ulil amri kayak gini. Ya, sekarang kuburan besar enggak dihancur-hancurin. Ulil amri, aduh, kacau. Ya. Dari mana amri, dari mana ulilnya. Nah, barakallahu fikum. Kalau ulil absar Abdallah ada, ya. Tokoh JIL itu, ya. Si murtad. Nah, semoga Allah beri kita hidayah dan beri mereka hidayah. Barakallahu fikum. Ini diantara yang pertama. Dan juga ikhwan fillah, Nabi itu tidak meninggalkan apa-apa kecuali meninggalkan apa? Sunnah doang. Ya, Nabi warisannya itu ilmu. Adapun yang diklaim di Konstantinopel itu semua palsu. Rambut Nabi, ya di situ Deru Sulaiman, opik tahu opik kan? Nyanyi Islami itu peninggalan rambut Nabi panjang, nggak tahu rambut apa itu, apakah rambutnya asal dari mana, rambut perempuan kah, apa rambut kuda kah, nggak tahu kita kan. Diklaim ini rambut Nabi, kemudian terompak Nabi, apalagi tongkat, apalagi terusnya baju besi, kemudian pedang Zulkifli ya. Dari mana itu dari asalnya? Udah perang keberak, udah abad mana sekarang? Itu penipuan ya, nggak ada. Lanjut, dan itu jadi penyebab mereka ngalah berkah jadinya. Na'udzubillah min dzalik. Tafadhal. Wa min sifati ahli sunnati ittiba'u sabilis sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar. Lamma khassahumullahu bihi minal ilmi wal fiqhi faqad syahadu tanzil wa sami'u at-ta'wil wa talaqaw 'anir rasul sallallahu alaihi wasallam biduni wasitatin fahum aqrabu ila shawab wa ahaqqu bil ittiba'i ba'da rasul sallallahu alaihi wasallam fattiba'uhum ya'ti bid darajatis tsaniyah ba'da rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua adalah di antara sifat Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengikuti jalan para pendahulu mereka.
dari kalangan muhajirin dan ansar, maksudnya para sahabat. Apalagi dalam akidah. Ya, akidah ini udah final ikhwan, sekali lagi. Enggak ada yang baru. Ya. Orang yang sesat di dalamnya, mereka itu bukan sesat di dalam dalilnya biasanya, dalam penerapannya. Sebagaimana yang sekarang lagi viral tentang ulil amri. Semua itu dalil mereka benar, ulil amri. Kemudian masalah kufur duna kufrin tentang masalah hukum. Perkataan Ibnu Abbas di bawah kufur duna kufrin ketika menafsirkan apa? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kata Ibnu Abbas apa? Laisal kufur alladzi tadhhabuna ilaih. Bukan kufur yang kamu bermadzhab dengannya. Tapi kufur itu kufur duna kufrin. Kenapa kayak gitu? Ya karena di situ konteksnya ketika bahas 1 2 apa? Masalah hukum. Asalnya Al-Qur'an dan kenapa kayak gitu? Kan tahu dari mana? Antum lihat emang di zaman dulu ada yang namanya Undang-Undang 45? Enggak ada. Di zaman dulu enggak ada Undang-Undang Perancis, enggak ada konun, enggak ada. Zaman dulu semuanya Quran Sunnah. Paham? Makanya mereka, para ulama, para sahabat memahami kufur dan kufrin itu adalah ketika mereka berhukum dengan hukum Allah yang dimaksud 1 2. Bukan istibdal, paham? Anda bedakan ya. Ini diantara hikmah faedah, ya faedah. Supaya antum ini memahaminya dengan baik bahwasanya perkataan Ibnu Abbas itu pada saat itu memang sangat layak dikatakan kufur duna kufrin karena bayangannya zaman dulu hukumnya Al-Qur'an Sunnah. Tapi terkadang memang 1 2 kasus mungkin ada pemimpin yang sesuai apa pemimpin atau siapa itu wilayah di mana segala macam itu ada yang termakan sogok atau bagaimana sehingga berpaling pada ini. Dan itu asasnya Al-Qur'an Sunnah, paham ya? Jadi kita dudukkan bagaimana keadaan pada saat itu. Jangan kita bawa di saat itu di zaman sekarang ya beda. Paham? Apakah ya tanya coba sama orang ini, apakah kufur ini sangat cocok diterapkan kaidah ini kepada undang-undang yang modelnya kayak undang-undang Belanda ini? Undang-undang Perancis cocok nggak? Coba tanya. Niscaya mereka akan bingung. Kalau mereka menetapkan ini adalah sekuler, kenapa disyaratkan lagi istihlal? Karena sekuler kufur akbar, nggak perlu istihlal. Lalu mereka masih mensyarat istihlal, fix mereka murjiah khabith. Fix mereka adalah orang yang memiliki pemahaman irja yang sangat jelek, di mana mereka mensyaratkan kufur istihlal dulu atau enggak. Nah, kayak orang dia mengatakan apa? Dia beribadah kepada kubur, jangan dikafirkan. Udah menghalalkan atau belum? Ya salah. Teman-teman, ya ini beda. Jangan antum bawa ke sana kemari. Ini orang-orang ini banyak sekali yang dia bawa dalil tapi nggak paham keyakinan mereka sendiri, nggak memahami agamanya mereka. Antum lihat di grup, Anda kan sering ini kan? Anda kemarin gambar satu aja udah rame. Itu banyak faedahnya. Antum baca nggak? Baca itu, jangan antum nggak baca. Itu faedah mulu. Ya, intinya kalau antum belum sempat baca, antum tunda dulu. Nanti kalau ada waktu baru klik baca. Resapi, ya. Kita juga anak sama Ustaz Rifki, teman anak, itu kita punya kajian seminggu sekali, ya. Biasanya Ahad jam 9 sampai jam 11 atau sampai jam 12. Itu kita kajian itu, baca apa segala macam. Dan kita membahas apa yang terjadi di Indonesia ini. Ya. Karena kan beliau ini kan masih baru-baru dan beliau juga dulu sebenarnya notabene-nya kayak gitu. Dan gurunya beliau sebenarnya adalah yang lebih kita pantas katakan takfir karena gurunya beliau ini Ahlus Sunnah banget gitu, bukan murji. Di Sudan dulu di Sudan. Namanya Syekh Shadiq Al-Hashimi sama Syekh Umar Al-Hashimi. Ini murid besarnya Syekh Sulaiman Al-Ulwan yang dipenjara, Syekh Abdul Aziz Tarifi yang dipenjara, kemudian Syekh Fauzan, Syekh Saimin, Syekh bin Bas ini muhadits. Makanya ini gurunya Ustaz Rifki ini muhadits besar, ya. Tapi beliau pada saat itu nggak tahu bagaimana sih maksudnya. Makanya ketika pulang dari Indonesia, beliau masih memiliki pemahaman takfiri. Tapi rujuk ketika apa? Ketika di debat apa segala macam, ada realita segala macam orang-orang murjiah. Sehingga apa? Oh iya ya, ternyata inilah yang hak. Beliau belum lama itu rujuk. Untuk rujuk kepada apa? Salafi murjiah. Kata beliau apa? Inilah ana yakin sekarang ini udah final, pokoknya ana nggak mau ganti-ganti lagi akidah. Tiba-tiba apa? Anda nyebarkan syubhat di status saya. Ustaz Rifki penasaran, apa sih Ustaz ini? Ini murjiah ini maksudnya apa? Ini apa sih? Akhirnya apa? Ini mana udah kayak reuni, ya ini udah kayak balik lagi zaman dulu katanya gitu kan.
Tapi zaman dulu ada belum pakai ilmu, cuma sekedar lingkungan bi'ah aja. Akhirnya apa? Kita tetapkan Ustaz, kita baca kitab berdua, ya bertiga sama Ustaz Adel, tapi belum mau gitu. Ya masih belum inilah, masih takut karena kan ya sebagaimana dikatakan mau konsep tapi udah takut duluan gitu kan, takut dibilang khawarij atau apa. Inilah ikhwan fillah, di zaman sekarang itu mereka nggak totalitas di dalam apa mengikuti para sahabat, dan mereka buta terhadap fikul waqi'. Ya mereka hanya sekedar nukil dan mereka nggak paham terhadap agama mereka sebenarnya yang mereka nukilkan. Ini sedih, sangat menyedihkan. Nah, kenapa kita ikut Muhajir Ansor? Lima khassahumullah, karena Allah mengkhususkan mereka dengan ilmu dan fikih. Dan mereka diantaranya telah menyaksikan langsung Al-Quran turun. Mereka mendengarkan takwilnya, serta tafsirnya dari Nabi SAW. Mereka langsung menimba ilmu dari Nabi tanpa perantara. Dan mereka adalah orang yang paling dekat dengan kebenaran. Mereka adalah orang yang paling berhak untuk diikuti setelah Nabi SAW meninggal. Ya, maka dengan mengikuti mereka, itu adalah berarti pengikutan terhadap mereka itu datang dalam derajat yang kedua setelah derajat mengikuti Nabi SAW. Jadi ikutin Nabi derajat pertama, baru adalah ikutin sahabat ini derajat yang kedua yang nggak boleh kita tinggalkan. Kalau kita ngaku salafi, ya udah yang benar ngikutinnya, jangan cuma setengah-setengah dan jangan menukilkan perkataan-perkataan yang ambigu. Nah, lanjut. فأقوال الصحابة حجة يجب اتباعها إذا لم يوجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن طريقهم أسلم وأعلم وأحكم لا كما يقول بعض المتأخرين إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم فيتبعون طريقة الخلف ويتركون طريقة السلف. Nah. Sebentar. Dimatiin nggak? Dan ucapan para sahabat hujjah, wajib untuk diikuti selama tidak ada nas yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nggak ada nas, maka kita ikutin ucapan sahabatan ini udah kita rinci di dalam kitab usul fikih. Kapan jadi hujjah? Hujjah banget ketika jadi ijma maka hujjah. Atau ketika ya nggak ada yang menyelisihinya. Ya, atau para sahabat ketika berbicara tentang perkara gaib, yang lam majal ra'yi fihi, nggak ada peran ra'yu akal di dalamnya, maka itu juga perkara hujjah. Ya, udah kita jelaskan dalam usul fikih. Nah, dan karena thariqahnya salaf itu lebih selamat, lebih berilmu dan lebih hikmah. Itu lihat. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian mutaakhirin bahwasanya thariqah salaf aslam. Nah, lebih selamat kenapa? Karena lebih dikit ngomongnya, karena jadi lebih selamat. Adapun thariqah khalaf datang belakangan lebih alam dan ahkam. Kenapa alam? Karena lebih detail menjelaskannya, menjabarkannya. Dan lebih hikmah, lebih bijak. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini orang-orang sesat yang ngomong kayak gitu. Maka mereka ikutin thariqah khalaf dan meninggalkan thariqah salaf. Na'udzubillah min dzalik. Ini nanti kita akan bantah juga di dalam kitab Talkhis Hamawiyah. Tentang syubhat perkara ini akan dibantah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup dulu sampai sini, nanti kita lanjut lagi. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan lagi. Tafadhal baca. قال الشارح حفظه الله تعالى الثالث ومن صفات أهل السنة اتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح. وغرض الشيخ أن يبين أن أهل السنة والجماعة يتبعون طريقة الخلفاء الراشدين على الخصوص بعد اتباعهم لطريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار على وجه العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى باتباع طريقة الخلفاء الراشدين وصية خاصة في هذا الحديث، ففيه
قرن سنة الخلفاء الراشدين بسنته عليه الصلاة والسلام فدل على أن ما سنة الخلفاء الراشدين أو أحدهم لا يجوز العدول عنه. Baik. Dan dari yang ketiga, dari antara sifat Ahlussunnah adalah mengikuti wasiat Nabi SAW. Di mana Nabi bersabda, "Alaikum bisunnati," wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, ya. Min ba'di, setelah peninggalan sunnah. Tamassaku biha, berpegang teguh dengannya lah, kemudian apa? Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kita. Dan berhati-hatilah oleh kalian perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara bidah sesat. Nah, ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan berkata Tirmidzi hasan sahih. Nah, dan tujuan Syekh di sini ingin menjelaskan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah yattabi'una tariqatal khulafaur rasyidin. Itu mereka mengikuti jalannya para khulafaur rasyidin alal khusus, secara khusus. Setelah mereka mengikuti jalannya para sabiqun al-awwalin al-muhajirin ansar secara umum. Kenapa? Karena Nabi SAW mewasiatkan untuk ikutin jalannya khulafaur rasyidin dengan wasiat yang khusus di dalam hadis yang tadi disebutkan. Dan di dalamnya juga terdapat korona sunnat al-khulafaur rasyidin. Ada ya Nabi gandengkan ya digandengkan sunnah Nabi oleh Nabi SAW dengan sunnahnya khulafaur rasyidin. Ya, Nabi gandengkan sunnah khulafaur rasyidin dengan sunnah Nabi SAW. Padahal ini menunjukkan bahwasanya apa yang disunnahkan dicetuskan oleh khulafaur rasyidun atau salah satu dari mereka itu nggak boleh kita berpaling apa darinya. Walaupun bagaimana nanti penjelasannya, nah, apakah harus ijma mereka berempat atau salah satunya. Tapi yang zahir wallahu alam, ya boleh aja kita kalau umpamanya salah satunya berpaling darinya, sebagaimana contoh adzan 1 Utsman. Ya, di zamannya siapa? Utsman. Ini azan 2 kali ya. Dan ini perbuatan ini diingkari oleh Ibnu Umar pada saat itu. Artinya kalau bukan ijma maka perkara tersebut masih terdapat kelonggaran. Allahu a'lam. Lanjut. Wal khulafa'ur rasyidun al-khulafa'ul arba'ah Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa wasafu bir-rasyidin li'annahum araful haqqa wa tabi'uhu. فالراشد وهو من عرف الحق وعمل به وضده الغاوي وهو من عرف الحق ولم يعمل به وقوله المهديين الذين هداهم الله إلى الحق تمسكوا بها أي ألزموها وعدوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك بها والنواجذ آخر الأدراس ومحدثات الأمور هي البدع فإن كل بدعة ضلالة والبدعة لغة ما ليس له مثال سابق وشرعا ما لم يدل عليه دليل شرعي فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له دليل فهو بدعة وضلالة سواء في العقيدة أو في الأقوال والأفعال. Baik. Khulafaur Rasyidun mereka adalah khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka disifati dengan Rasyidin karena mereka adalah orang yang mengetahui al-haq dan mengikutinya. Paham? Rasyid, dia adalah orang yang mengetahui al-haq dan beramal dengannya. Ya. Adapun didduhu, lawannya adalah al-ghawi. Al-ghawi ini adalah orang yang mengetahui al-haq tapi tidak beramal dengannya. Adapun al-mahdiyyin, mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan al-haq dan berpegang teguh dengannya. Ilzamuha. Ya, alzamuha, ya mengilzamkannya. Di sini tamassaku biha ya. Maksudnya berarti ilzamuha. Pegang teguhlah dengannya. Wa adu alaihi binawajid. Gigitlah surat tersebut dengan gigi. Ini kinayah. Kinayah ini apa? Ya, suatu ya ungkapan, perumpamaan gitu, kata kias. Ya, yang mana menggambarkan tentang syiddat tamasuk biha, ya, bagaimana kita sangat kokoh di dalam berpegang teguh dengannya. Nawajid ini adalah akhirul adras, intinya gigi geraham. Nawajid ini.
Bukan berarti kita gigit buku, lagi geraham, bukan begitu. Nah, itu mah zohirnya. Zohirnya nggak kayak gitu. Ya. Nah. Wa kullu man ahdatsa syai'an, setiap orang yang memunculkan suatu perkara dinisbatkan kepada agama dan enggak ada dalilnya sama sekali yang menunjukkan maka itu adalah perkara bid'ah, perkara sesat, sama saja baik pada akidah atau dalam ucapan-ucapan atau perbuatan yang ada selain daripada akidah. Lanjut. Ar-Rabi wa min sifati ahli sunnah annahum yu'azzimuna kitabullah wa sunnata rasulih wa yujallunahuma wa yuqaddimuna fil istidlali bihima wal iktida'u bihima ala aqwalin nasi wa a'malihim li'annahum ya'lamuna anna asdaqal kalami kalamullah qala Allah ta'ala wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi hadisa wa ya'lamuna anna khairal hadyi hadyu Muhammadin al-hadyu bi fathil ha'i wa sukunid dal as-samtu wat tariqatu was siratu wa quri'a bi dhammil ha'i wa fathid dal al-huda ay ad-dalalatu wal irsyad. Nah, yang mana yang belum dibaca? Iya kan? Oh, belum terjemahin. Oh, ada belum terjemahin ya? Oh iya. Wa muhdatsatil umur adalah bid'ah. Setiap bid'ah sesat. Bid'ah ini secara bahasa ma laysa lahu mithalun sabiq, enggak ada contoh yang telah berlalunya. Sebelumnya enggak ada contoh sama sekali. Ini bid'ah. Kita boleh bilang ini bid'ah dalam dunia. Secara bahasa enggak apa-apa. Ya. Ini fisik ini bid'ah. Karena belum ada zaman dulu. Enggak ada zaman dulu kopi pakai V60. Apalagi rasa anggur wine yang tidak memabukkan, wah, bidah juga nih. Ni'matu bidah hadhi. Ini senikmat-nikmatnya bidah. Ini secara bahasa enggak apa-apa kita ngomong ini. Tapi jangan sampai kita arahkan ke syar'i, nanti ngolok-ngolok. 6. Secara syariat adalah yang belum perkara yang tidak ditunjukkan atasnya oleh dalil sedikit pun yang syar'i, ya, tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i sedikit pun. Intinya setiap yang melakukan perkara baru dinisbatkan kepada agama enggak ada dalil maka itu adalah bid'ah. Baik, langsung keempat ya. Di antara sifat Ahlussunnah wal Jamaah mereka sangat mengagungkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yujillunahum, ya, ijlal. Mengagungkannya, betul-betul mengagungkannya, mengedepankannya di dalam berdalil dengan keduanya dan di dalam pengikutannya atas pendapat-pendapat manusia yang lainnya dan amalan-amalan mereka. Intinya segala perkara ditimbang di atas Al-Quran dan Sunnah. Nah, karena mereka adalah orang-orang yang alamuna anna asdaqal kalam kalamullah. Mereka orang yang sangat paham bahwasanya kalam yang paling jujur adalah kalamnya Allah. Allah berfirman, siapa lagi yang paling jujur ucapannya selain daripada Allah? Enggak ada. Siapa lagi yang paling jujur, ya, pembicaraannya, hadisannya selain daripada enggak ada. Mereka tahu bahwasanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, al-hadyu dengan fathah ha dan sukun dal adalah as-samad. Samad ini apa? Sikap. Thariqah. Sairah atau sirah. Dan dibaca juga dengan mendhammah ha dan memfathah dal, huda. Maknanya dalalah wal irsyad, penunjukan dan bimbingan. Lanjut. Wa yu'siruna kalamallahi ala ghairihi min kalami asnafin nas ay yuqaddimunahu wa ya'khuduna bihi wa yatrukuna ma 'aradahu min kalamil khalqi ayyan kanu ru'asa'a aw ulama'a aw ibadan wa yuqaddimuna hadya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay sunnatahu wa siratahu wa ta'limahu wa irsyadahu ala hadyi kulli ahadin minal khalqi mahma azumat makanatuhu idza kana hadyuhu yu'aridu hadya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzalika amalan biqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Nah,
Dan mereka adalah orang-orang yang yu'thirun, para sahabat, maksudnya para ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang itsar, mengedepankan Al-Quran Sunnah atas yang lainnya dari kalam-kalam manusia biasa. Mereka mengedepankan kalamnya Allah, mengambil kalamnya Allah, meninggalkan apa yang bertentangan dengan kalamnya Allah dari kalamnya makhluk. Siapapun, ayyan kanu. Siapapun itu dan apapun itu. Ruasa, baik dia pemimpin atau ulama atau ubadan, ya, al-ibadah. Jadi ke pemimpin-pemimpin yang menyelisih Al-Quran Sunnah boleh kita tinggalkan, paham ya? Dan mereka adalah orang-orang yang mendahului petunjuk Nabi SAW. Maksudnya sunnah Nabi, sirah Nabi, perjalanan Nabi, ta'limah, pengajarannya, irsyadnya, atas petunjuk-petunjuk yang lainnya dari makhluk yang ada. Mahma adumat makanatu, sebesar apapun kedudukan manusia tersebut. Idza kana hadihu yu'aridu hadiya Rasulullah SAW, ketika atau sebesar apapun kedudukannya dia, ya maka para ahlussunnah mengedepankan siapa? Petunjuk Nabi SAW. Walaupun, ketika petunjuk orang tersebut itu menyelisihi bertentangan dengan petunjuk Nabi SAW. Yang demikian itu karena mereka beramal dengan firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan ulil amri dari kalian. Ulil amri ini nggak pakai atiu lagi karena taat ulil amri nggak mutlak, ya, harus sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kalau ulil amrinya kafir nggak boleh ditaati. Atau dalam perkara-perkara mubahat, perkara-perkara idariyah yang nggak ada syariat membatasinya, maka di situ tergantung bagaimana maslahat dan mafsadahnya. Ya, jadi nggak diwajibkan. Jangan sampai antum mengatakan perkara idariyah dikatakan wajib. Ya, barakallahu fikum. Kalau kalian berselisih pada suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billah. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi lihat, kembalikan. Nah, sekarang ada orang berselisih, saling berselisih dalam perkara besar, misalkan bunuh atau segala macam. Perintahnya kembali kepada siapa? Al-Quran Sunnah, bukan kepada perdata. Paham? Enggak Pak, saya maunya Al-Quran Sunnah. Ini ada hukumnya. Tapi kan kita nggak bisa gitu. Ini udah ini. Apa itu kalau bukan kekufuran? Hah? Satu aja. Itu udah menunjukkan akan menghalalkannya perbuatan dia. Apalagi istibdal. Paham tuh? Ini kan kita kan konsepnya istibdal, paham ya? Ini udah paham banget istibdal. Ini satu aja yang diterapkan sama mereka. Misalkan ada satu yang mereka terapkan, itu udah ketara banget, jelas banget akan apa? Keyakinan mereka terhadap apa yang mereka buat. Nggak bisa kayak gitu. Mereka menentang Al-Quran, menolak. Nggak boleh. Jadi kita harus ini. Kan mengharuskan berarti apa? Boleh kan berarti, membolehkan. Satu aja diharuskan itu nggak boleh. Berarti membolehkan untuk berhukum dengan sunnah hukum Allah. Membolehkan, walaupun satu kasus atau dua kasus, asalnya Al-Quran Sunnah, kufur akbar. Paham? Kamu tuh, apalagi menyuarakan sampai mengatakan yang terbaik dan semisalnya. Paham nggak? Itu ya. Jadi kesimpulannya ini bantahan buat mereka karena antum udah kena syubhat sebagiannya antum ini nggak bisa membantah syubhat mereka, jadi ana selalu akan bantah insyaallah syubhat-syubhat mereka ini. Nah, wa qaulu wa li hadza sumu ala sunnah ucapan Syekhul Islam, oleh karena itu mereka dinamai dengan ahlul kitab, dinamai dengan ahlul kitab dan sunnah. Karena mereka adalah orang yang sangat, kenapa sih mereka dinamai dengan demikian? Karena mereka adalah orang yang sangat berpegang teguh dengan Al-Kitab, Al-Quran, Kitabullah, dan mengedepankan Al-Quran, mengedepankan kalamullah di atas kalam yang lainnya, siapapun itu. Dan juga mereka orang-orang yang sangat berpegang teguh dengan petunjuk Nabi SAW dan mengedepankan petunjuk Nabi di atas petunjuk setiap orang. Ya, mereka dinamai dengan ahlul kitab wa sunnah, atau dinamai biasa dengan ahlus sunnah. Li ajli dzalik, ya karena sebab itu luqibu bihadzal laqab syarif. Mereka dilakabkan dengan lakab yang sangat mulia ini, yang memberikan faedah pengkhususan mereka dengan keduanya tanpa yang lainnya. Artinya Ahlus Sunnah sajalah yang mereka
mendapatkan penilaian yang sangat khusus Ahlus Sunnah, Ahlul Kitab dan Sunnah, karena mereka sangat berpegang teguh dengan keduanya. Yang lainnya enggak. Nah, mimman hada, yang lain enggak siapa? Dari orang-orang yang dia menentang Al-Quran Sunnah, dari firqah-firqah ahli sesat seperti Mu'tazilah, Khawarij, Rafidah, dan orang-orang yang sepakat dengan mereka dari ucapannya atau sepakat pada sebagian ucapan pendapat mereka. Lanjut. بهذا اللقب الشريف الذي يفيد اختصاصهم به. Oh, belum ya tadi ya? Iya. Enggak apa-apa, aja baca. Wa qalu wasumu ala sunnah kama sumu ala kitab wa sunnah. Mereka dinamai Ahlussunnah sebagaimana juga mereka dinamai dengan Alkitab wa sunnah. Sumu ala sunnah wal jamaah. Sumu ala jamaah maksudnya bukan al sunnah ya. Mereka dinamai dengan al jamaah wal jamaah didul furqah, lawan dari perpecahan. Furqah ini apa? Perpecahan. Karena li'anna tamasuk bil kitab wa sunnah yufidul ijtima' wal ikhtilaf. Karena berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah ini memberikan faedah ijtima', berkumpul dan ikhtilaf, ya, menyatu. Allah berfirman wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian, ya, dengan talinya Allah seluruhnya. Janganlah kalian tafarraqu, berpecah belah. Ya. Ya, dimaksud Abdullah ini adalah Al-Qur'an. Nah. Dan jamaah di sini adalah mereka orang yang berkumpul di atas al-haq walaupun sedikit terkadang. Sebagaimana perkataan siapa? Ibnu Mas'ud, al-jamaah ma wafaqal haq fa in kunta wahdak fa innaka antal jamaah hina idin. Jamaah itu adalah orang yang sesuai dengan al-haq walaupun kamu sendiri, maka kamu pada saat itu adalah al-jamaah. Karena jamaah kita bukan cuma di Indonesia, bukan cuma LDI, bukan. Ormas NU dikit. Walaupun sekarang NU ini mayoritas, tapi dikit. Dengan Ahlussunnah kita misalkan para imam dan yang lainnya. Yang kelima, lanjut. فمن صفات أهل السنة الاجتماع على الأخذ بالكتاب والسنة والاتفاق على الحق والتعاون على البر والتقوى وقد أثمر هذا وجود الإجماع والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين وقد عرف الأصوليون الإجماع بأنه اتفاق علماء العصر على أمر ديني وهو حجة قاطعة يجب العمل به. Nah, yang kelima di antara sifat Ahlussunnah wal Jamaah mereka ijtima, berkumpul, sepakat untuk mengambil Al-Qur'an Sunnah dan sepakat di atas al-haq. Dan mereka tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan sungguh perkara ini memberikan dampak adanya ijma. Paham ya? Memberikan dampak adanya apa? Ijma. Jadi mereka karena sepakat untuk mengambil Al-Qur'an Sunnah di atas suatu pendapat nanti adalah terlahirkanlah ijma, dan ijma ini menjadi asas yang ketiga kita di dalam berpegang teguh terhadap agama ini. Dan ijma dia adalah asas yang ketiga yang boleh kita jadikan sandaran di dalam ilmu dan agama. Dalam akidah bahkan ijma sangat besar perannya. Dan para usuliyun telah mendefinisikan ijma bahwasanya ijma ini adalah kesepakatan para ulama asar atas perkara agama ba'da wafatin Nabi, setelah Nabi SAW wafat. Nah, dan ini adalah hujjah yang pasti wajib beramal dengannya. Nah, ijma adalah hujjah. Lanjut. Wa qawluhu wa huwa al-aslu tsalis ay ba'da al-aslaini al-awwalaini wa huma al-kitab was sunnah. Nah, prinsip yang ketiga, asas yang ketiga ini adalah setelah dua asas yang pertama adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Lanjut. السادس من صفات أهل السنة أنهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين فهم يجعلون هذه الأصول الثلاثة ميزانا لبيان الحق من الباطل والهدي من الضلال فيما يصدر من الناس من تصرفات قولية
أو فعلية اعتقادية أو عملية مما له تعلق بالدين من أعمال الناس كالصلاة والصيام والحج والزكاة والمعاملات وغيرها. أما ما ليس له تعلق بالدين من الأمور العادية والأمور الدنيوية فالأصل فيه الإباحة. Tam. Yang keenam di antara sifat Ahlussunnah wal Jamaah, mereka itu yazinun, menimbang dengan asas yang tiga ini, Al-Quran, Sunnah, Ijma' ini, seluruh apa yang diyakini dan dilakukan oleh para manusia yang ada, dari ucapannya, amalannya yang batin atau yang zahir, dari segala perkara yang memiliki ikatan dengan agama. Maksudnya apa? Mereka menjadikan asas yang tiga ini sebagai timbangan, tolak ukur, sebagai tolak ukur untuk menjelaskan al-haq dari kebatilan, ya, membedakan yang mana nih yang hak, yang mana yang batil, menjelaskan yang mana yang petunjuk, yang mana yang sesat dari segala perkara yang muncul dari para manusia. Minta sorufatin qauliyah, dari kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang sifatnya ucapan dia atau perbuatan dia atau keyakinan dia atau amaliyah dia. Dengan catatan ikhwan, ya, termasuk maksudnya apa? Dari perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, dari amalan manusia, dari salatnya, puasa, haji, zakat, muamalah dan yang lain-lain. Adapun perkara yang tidak memiliki ikatan dengan agama, dari perkara-perkara adat, perkara-perkara dunia, maka hukum asal padanya apa? Al-ibahah, sebagaimana dalam kaidah fikih sangat ma'ruf insyaallah. Lanjut. ثم بين الشيخ رحمه الله حقيقة الإجماع الذي يجعل أصلا في الاستدلال فقال والإجماع الذي ينضبط أي يجزم بحصوله ووقوعه هو ما كان عليه السلف الصالح لما كانوا قليلين مجتمعين في الحجاز يمكن ضبطهم ومعرفة رأيهم في القضية وبعدهم كثر الاختلاف وانتشارة الأمة أي بعد السلف الصالح صار الإجماع لا ينضبط لأمرين. Baik. Kemudian Syekh rahimahullah di sini menjelaskan hakikat ijma' yang dijadikan sebagai asas di dalam beristidlal. Syekh berkata, ijma' yang dobit. Yang dobit ini yang kokoh, yang dia konsisten, yang dia terbentuk dengan kokoh, yang yujzam, dipastikan akan adanya dan terjadinya dia, itu adalah ijma'nya para ulama salaf. Ya, maksudnya apa? Ya, ketika mereka para salaf ini adalah orang-orang yang masih sedikit, ya, berijma', berkumpul mujtami'ina fil Hijaz di Arab, maka sangat mungkin untuk dobtuhum. Apa dobtuhum? Untuk mengikat mereka, ya, memastikan bahwasanya mereka ini ijma' atau enggak, dan untuk mengetahui pendapat mereka di dalam suatu perkara. Kenapa? Karena belum tersebar, masih sedikit. Ya, mereka ijma' atau enggak, berijma' atau enggak. Makanya kan disyaratkan ittifaq mujtahid hadhil ummah ba'da wafat Nabi SAW ala amrin din. Nah, dan adapun setelah mereka sangat banyak perselisihan dan tersebar umat ini di mana-mana. Maksud setelah salafus saleh, ijma' ini menjadi suatu perkara layan dobit, tidak menjadi perkara yang konsisten, yang nggak bisa kita pastikan dengan jelas keadaannya. Paham ya? Karena disebabkan ada dua alasan. Fadhal. أولا كثرة الاختلاف بحيث لا يمكن الإحاطة بأقوالهم. ثانيا انتشار الأمة في أقطار الأرض بعد الفتوح بحيث لا يمكن عادة بلوغ الحادثة لكل واحد منهم ووقوفه عليها. ثم لا يمكن الجزم بأنهم أطبقوا على قول واحد فيها. Nah, yang pertama, banyaknya khilaf, di mana nggak mungkin kita untuk al-ihatah, melingkupi semua pendapat para a'immah. Bingung. Yang kedua, tersebarnya umat ini fi aqtaril ardi, di penjuru dunia. Setelah adanya futuh, ya, kemenangan untuk Islam, di mana juga nggak mungkin secara adat tersampaikannya al-hadithah, setiap kejadian kepada setiap orang dari mereka, dan bagaimana juga sikap mereka atas, ya,
sikap mereka atas pendapat, atas kejadian tersebut, nggak tahu kita. Kemudian nggak mungkin kita pastikan bahwasanya mereka atbaku ala qaulin wahid, yang mereka sepakat di atas ucapan yang pertama, yang satu fiha dalam kejadian tersebut. Makanya ijma ini ya disitulah ikhwan fillah ya, di ijma para ulama salaf itu yang mendobit, yang sangat paten. Nah, tanbih udah dibaca? belum. Baca. Tanbihun innama iqtasara asy-syekh rahimahullahu ala dzikril usulis salasah wa lam yadhkuril asl ar-rabi' wa huwa al-qiyas lianna al-qiyas mukhtalifun fihi kama ikhtalafu fi usulin ukhra marji'uha kutubul usuli. Tanbih, sesungguhnya Syekh hanya membatasi atas menyebutkan usul yang 3 aja, tidak menyebutkan usul yang keempat, yaitu adalah qiyas, karena qiyas ini adalah suatu perkara yang diperselisihkan oleh para ulama tentang subutnya dia. Sebagaimana para ulama berselisih dalam perkara usul-usul yang lainnya, masalihul mursalah, kemudian juga syar'u man qablana, kemudian istishabul asal dan semisalnya. Marji'uha kutubul usul. Ya rujukannya ke kitab-kitab usul lah, enggak usah ke kita. Nah. Lanjut. Nah, selesai nih insyaallah besok ya. Enggak perlu seminggu. Nah. Insyaallah besok. Lanjut. Faslun fi bayani mukammilatil aqidah min makarimil akhlaq wa mahasinil a'malil lati yatahalla biha ahlus sunnah. Qala syarih hafizahullah ta'ala hadal faslu kal mutammim lil fasli alladhi qablahu fihi bayanun li sifati ahli sunnati allati hiya min mukammilatil aqidah fa qawluhu summa hum ay ahlus sunnah ma hadhihi al usul ay allati marra dhikruha ay ma qiyamihim biha ilman wa amalan yatahallawna bisifatin hiya min mukammilatiha wa samaratiha fahum. Nah, faslun di dalam menjelaskan bagaimana kesempurnaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ditinjau dari sisi akhlak-akhlak yang mulia dan amalan-amalan yang baik yang Ahlussunnah bersifat berhias dengannya. Hadal fasal ini seperti halnya penyempurna untuk fasal yang sebelumnya. Di dalamnya menjelaskan bagaimana sifat-sifat Ahlussunnah wal Jamaah yang itu adalah termasuk mukamilat, penyempurna akidah mereka. Akidahnya udah benar, akhlaknya benar, Masya Allah. Faqalu, maka ucapan Syekhul Summahum, kemudian mereka Ahlussunnah wal Jamaah bersama usul yang 3 ini yang telah disebutkan sebelumnya, dan juga maksudnya ma'aqiyamihim biha, disertakan bersama penegakan mereka terhadap usul yang 3 ini, Quran Sunnah Ijma', secara ilmu, secara amalan, mereka bersamaan itu yatahallawna, memiliki hiasan, berhias dengan sifat-sifat yang termasuk penyempurna serta buah daripada ya akidah mereka. Lanjut. Fahum ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar kama wasafahumullahu bidzalika fi qawlihi kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Wal ma'rufu huwa ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah minal imani wal 'amali shalih. Wal munkaru ismun jami'un li kulli ma yukrihuhu Allah wa yanha anhu. Nah, maka mereka adalah orang-orang yang biasa selalu memerintahkan kepada perkara baik dan melarang kepada perkara munkar. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sifatkan bidzalik dengan hal tersebut pada firman-Nya. Kalian adalah sebaik-baiknya umat, dikeluarkan untuk manusia, kalian memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Dan melarang kemungkaran ikhwan bukan kekhususan buat pemimpin. Sebagaimana kalangan Murji'ah yang mengatakan apa? Enggak boleh kita ingkarul munkar kecuali apa? Pemimpin. Ntar akan ada ini dan itu. Ya. Apalagi menggunakan tangan, enggak boleh kita. Ya nanti dari mana enggak boleh? Berarti kalau ada orang mabok segala macam kita sanggup di depan rumah kita. Ya, enggak boleh kita ingkari itu. Lihat bagaimana jahilnya mereka di dalam perkara ini. Nah, na'udzubillah. Naam. Ma'ruf adalah perkara yang isim nama jami' yang mencangkup kepada segala perkara yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla baik dari iman, amal saleh. Munkar perkara ismun jami', ya, isim yang mencangkup segala perkara yang Allah Azza wa Jalla benci dan Allah Azza wa Jalla apa? Larang. Lanjut. Alama tujibuhu syariah ay bil yadi summa bil lisani summa bil qalbi tabi'an lil qudrati wal maslahah khilafan lil mu'tazilah alladziina yukhalifuna ma tujibuhu syariah fi hadha
فيرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الأئمة. Naam. Barakallahu fikum. Alamatu jibuhu syariah, artinya mereka berbuat ingkarul munkar, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, itu sesuai bagaimana yang diajarkan oleh, diwajibkan oleh syariat. Maksudnya dengan tangan atau dengan kemudian dengan lisan, kemudian dengan qalb. Taba'an lil qudrah wal masalah, dalam rangka ya mengikuti kemampuan dia dan maslahat yang ada. Kalau ada maslahat kita dengan tangan, ada maslahat ya udah sikat, enggak apa-apa. Ya, dan dikhususkan bagi pemimpin saja. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah yang mereka menyelisihi apa yang diwajibkan oleh syariat dalam perkara ingkar munkar. Karena mereka semua memandang orang-orang Mu'tazilah, Khawarij, bahwasanya al-amru bil ma'ruf dan nahi anil munkar itu adalah al-khuruj ala immah, memberontak para a'immah. Paham? Memberontak para a'immah. Jadi ingkar munkar memberontak a'immah. Na'udzubillah. Orang-orang Khawarij dan semisal. Dan juga berbeda dengan orang-orang Murji'ah yang mana mereka mengatakan ingkarul munkar hanya khusus bagi orang-orang, bagi para umara a'immah. Na'udzubillah. Ini kebatilan. Lanjut. Qawluhu wa yarawna iqamatal hajji wal jihadi wal juma'i wal a'yadi ma'al umara abraran kanu aw fujjaran ay ya'taqidu ahlus sunnah wujuba iqamati hadhihi sya'air ma'a wulati umuril muslimin abraran kanu aw fujjaran ay sawa'un kanu salihin mustaqimin aw fisqan la yukhrijuhum 'anil millah. Nah, kemudian mereka adalah orang-orang yang berpandangan Ahlussunnah iqamat al-haji, untuk menegakkan haji, jihad, wal jumat, salat Jumat, wal Id bersama orang umara, baik yang fajir, yang baik ataupun yang fujar. Ahlussunnah ini adalah topik yang sangat bagus dibahas sekarang, tapi terkadang sebagian mereka mengarahkannya ke suatu tempat yang berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah mereka adalah orang yang berkeyakinan wajibnya untuk menegakkan syariat-syariat Islam ini bersama para waliul amri muslimin, baik yang abraran atau yang fujar. Fujar ikhwan, bukan kufar. Ya. Sama saja mereka orang-orang solehin, mustaqimin, atau orang fasik yang belum keluar dari agama. Tuh. Berarti kalau udah keluar dari agama, wajib nggak ini semua diterapkan bersama ulil amri? Enggak wajib. Ya, jihad bersama ulil amri nggak boleh kita jihad, misalkan gitu. Ini mereka nggak memandang mana jihad tolak, mana jihad difa. Intinya semua jihad harus dengan ulil amri. Paham? Ada orang nih misalkan nyerang nih, adat sini misalkan suku sini nyerang kita. Kita nggak boleh nyerang balik karena nggak ulil amri belum mengatakan apa? Serang gitu. Paham tuh? Keburu mati semua kita. Ini kejahilan. Ya. Artinya jihad yang disyaratkan ulil amri itu bersama amri itu jihad apa? Tolak, bukan jihad difa. Kalau kita menahan diri itu nggak disyaratkan. Paham? Sebagaimana misalkan kasus Ambon dulu. Itu sebenarnya nggak perlu kita mendatangin Gus Dur Abdurrahman Wahid yang dia adalah orang sekuler yang sangat-sangat sekuler yang meremehkan kematian wafatnya kaum muslimin. Naam, naudzubillah min dzalik. Liberal. Naam. Itu nggak perlu. Tapi Ustaz Ja'far dan Umar Asewet tetap datang ke istana ya untuk minta izin. Ya kalau misalkan kata Ustaz Ja'far, kalau misalkan nggak diizinkan biar saya yang berangkat ya bersama teman-teman yang mau berangkat ke sana. Akhirnya berangkatlah Ustaz Ja'far. Itu nggak perlu karena itu difa. Paham ya? Tapi karena mereka adalah sekte-sekte madakhilah, pengikutnya Syekh Rabi, yang di situ mereka memiliki keyakinan irja, jadi sehingga demikian. Kalau Ustaz Ja'far di akhir ayat apa? Beliau rujuk kecuali pada syirik dustur masih agak sedikit error. Ustaz Ja'far. Nah, lanjut baca Ki. وذلك لأن غرض المسلمين من ذلك هو جمع الكلمة والابتعاد عن الفرقة والخلاف ولأن الولي الفاسق لا ينعزل بفسقه ولا يجوز الخروج عليه لما يترتب على ذلك من ضياء الحقوق وإراقة الدماء
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته. Ya, mereka ini adalah Ahlussunnah yang betul-betul taat kepada ulil amri. Nah, sahih jiddan. Ini pendapat yang sangat benar, wajib bahkan ya. Ini bahkan yang menyelisihinya bisa dikatakan khawarij. Nah, tapi ulil amri yang bagaimana dulu modelnya? Itu yang kita pertanyakan. Nah, ini untuk ini ada lagi insyaallah pembahasan di tempat lain. Nah, dan karena wadzalika yang demikian itu karena tujuan kaum muslimin dari hal tersebut adalah jam'ul kalimah, menyatukan suara. Wal itibat anil furqah wal khilaf, dan menjauhkan diri dari furqah, perpecahan, bukan firqah, furqah. Perpecahan dan khilaf. Wali annal wali al fasik, karena wali yang fasik. Ya. La yan'azilu bi fisqihi, ya, yang dia layan azil, tidak boleh ditinggalkan, diturunkan dengan kefasikan, sebab kefasikannya mereka. Dan enggak boleh khurut kepada mereka. Lima yatarattabu ala dzalika min dhai'il huquq wa iraqatid dimah. Karena kalau kita khurut kepada mereka, wali yang fasik, ulil amri yang fasik, akan memberikan dampak yang namanya dhai'il huquq, menghilangkan hak-hak wali al-amr, dan juga akan yang namanya tertumpah darah kaum muslimin. Ini yang bukan yang Antum bisa lah bedakan fasik sama kafir tulisannya kan? Nah, takutnya antum salah paham. Kalau kafir boleh, itu pun apa? Ada syaratnya. Ya, apakah kita punya kudroh, ada maslahatnya atau enggak di situ, paham ya? Dan kalau kita mengatakan demikian pun kita enggak langsung kita serang, enggak begitu ya. Ayo, huruf enggak. Ini orang-orang yang mengilzamkan gini orang-orang jahil. Orang-orang jahil yang enggak paham terhadap apa yang kita dakwahkan. Allah alam. Berkata, udah, Syekhul Islam. Sudah. Sudah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa la'allahu la yakadu yu'rafu ta'ifatun kharajat ala dzawi sultan. Dan mungkin ya, hampir tidak ditemui satu kelompok sekte yang dia khuruj, memberontak, memberontak, kudeta kepada sultan, illa, melainkan wa kana fi khurujiha minal fasad, dan melainkan di dalam khurujnya mereka dari kerusakan aktsar, lebih banyak minal ladzi fi izalatihi, dari apa yang mereka hilangkan kerusakan tersebut. Artinya orang-orang yang khuruj itu akan mendapatkan kerusakan lebih banyak daripada kebaikannya. Mendingan enggak usah khuruj. Ahlussunnah wal jamaah yukhalifuna fi dzalika alil bid'ah min al-khawarij wal mu'tazilah wa syiah. Ahlussunnah wal jamaah di dalam hal tersebut menyelisihi ahlul bidah. Ya, yukhalifuna ahlul bidah. Menyelisih ahlul bidah dari kalangan khawarij, mu'tazilah dan syiah. Alladzina yarawna qitalal wulat wal khuruj alaihim. Yang mana mereka berpandangan ya harus memerangi para walil amri dan memberontak ya kepada mereka idza fa'alu ma huwa dzulmun. Nah, ketika melakukan perkara yang itu adalah kezaliman au dzunnuhu dzulman, atau yang mereka sangka itu adalah kezaliman, langsung mereka tanpa basa-basi langsung dikatakan kafir, langsung diberontak. Wa yarana dzalik, dan mereka berpandang hal tersebut min babil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ini termasuk bab amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini kebatilan yang sangat nyata. Lanjut. Wa qawluhu wa yuhafizuna 'alal jama'at ay wa min sifati ahli sunnah annahum yuhafizuna 'ala huduri salatil fariidati ma'al jama'ati jum'atan aw ghairaha. لأن ذلك من أعظم شعائر الإسلام وطاعة لله ورسوله في ذلك خلافا للشيعة الذين لا يرون الصلاة إلا مع الإمام المعصوم وخلافا للمنافقين الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة وقد وردت أحاديث في فضل صلاة الجماعة والأمر بها والنهي عن تركها ليس هذا موضع ذكرها. Sejak kapan mudhof ilaih mansub majrur marfu? Aduh. Baik. Ucapan Syekhul Islam, wa yuhafizun, mereka Ahlussunnah menjaga salat jamaah. Di antara sifat Ahlussunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga hadir untuk salat wajib berjamaah, baik Jumat atau yang lainnya. Karena ini termasuk apa?
syiar Islam yang paling agung dan taat kepada Allah serta taat kepada Rasulnya. Fidalik dalam hal tersebut. Berbeda dengan orang-orang Syiah yang mereka tidak memandang sholat illa kecuali melainkan bersama imam yang maksum. Harus sama imam, makanya mereka punya imam. Nggak tahu sekarang imam siapa. Ya, mati kan kemarin? Nah. Dan berbeda dengan orang-orang munafikin yang mereka selalu meninggalkan sholat jamaah. Dan telah datang hadis-hadis di dalam menjelaskan keutamaan sholat jamaah dan memerintahkan sholat jamaah serta melarang meninggalkan sholat jamaah. Dan tapi bukan di sini tempat untuk menyebutkannya, karena ini belajar akidah, bukan belajar fikih. Lanjut. Qauluhu wa yadinuna bin nasihati lil ummah ay yarawnaha min ad-din wa aslun nashi fil lughah al-khulus wa syar'an hiya iradatul khairi lil mansuhi lahu wa irsyaduhu ila masalihi fa ahlus sunnati yuriduna al-khaira lil ummah wa yurshidunaha ila ma fihi salahuha wa min sifati ahli sunnati at-ta'awun 'ala al-khair wa at-ta'allumu li alamil musabin minhum fahum ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka baina asabi'ihi rawahul Bukhari wa Muslim wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Di antara sifat wa qalu yadiduna bin nasiha lil ummah. Mereka adalah orang-orang yang ahlussunnah yarawna, berkeyakinan. Ya. Bahwasanya nasihat ini minad-din. Nasihat ini termasuk apa? Bagian dari agama. Itu maknanya ikhwan ya. Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan an-nasihah itu bagian daripada agama. Aslu nusah fil lugha, asal daripada nasah secara bahasa adalah al-khulus, murni. Ya, memurnikan. Syarat-syarat syariat itu menginginkan kebaikan kepada suatu yang objek lagi dinasihati dan membimbing dia untuk kepada kebaikan-kebaikan yang ada. Ahlussunnah wal Jamaah menginginkan kebaikan untuk umat ini sehingga mereka juga adalah orang-orang yang yursidunah, membimbing umat ini kepada perkara yang di dalam terdapat kebaikan. Dan di antara sifat Ahlussunnah wal Jamaah juga adalah mereka orang-orang yang ta'awun, tolong menolong atas kebaikan. Ta'allum ya li alami al-musabin minhum. Mereka juga adalah orang-orang yang merasa sakit ketika ada orang-orang ya yang tertimpa sakit juga dalam keadaan sakit. Misalkan yang lain sakit, mereka juga merasa sakit. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Kasihan dan semisal. Ya ta'awun ala kebaikan. Ini sekarang Ahlussunnah enggak ta'awun. Ini di antara sifat yang hilang juga. Disuruh dakwah ta'awun dikit enggak mau. Misal contoh ya. Tolong antum misal nanti untuk setiap hari untuk menghapus papan tulis dan antum ini terkadang apa lupa atau kenapa? Bukan lupa, tapi apa? Karena nggak kebiasa, nggak ada kebiasaan yang dia ingin biasakan untuk ta'awun ala dakwah. Ya, bayangin antum misalkan misalkan menggunakan penghapus, menggunakan papan tulis gitu kan, ditulis mereka paham, wah antum dapat pahalanya juga. Ya banyak. Kemudian ngisiin tinta segala macam atau baca buku. Misalkan yang baca siapa nih? Anda terjemahkan. Disebabkan bacaan tersebut, Masya Allah. Ya. Dapat juga pahala. Nah. Insya Allah. Lah kan enggak cuma Rizky yang baca. Yang lain juga baca. Jangan gitu dong ya, bikin orang enggak ini loh. Bahaya tuh. Malum karena di sini masih anak-anak. Sifatnya, bukan umurnya. Ya. Nah. Mereka berkeyakinan makna hadis Nabi SAW mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya seperti layaknya bangunan. Yang sebagian mereka saling menguatkan sebagian yang lainnya. Wa syabbaka baina ashabi Nabi ya, mentasbik ini jarinya. Demikian mukmin ini. Ya dengan yang lainnya. Ya, Rawahul Bukhari dan Muslim. Wa qali sallallahu mathalul mu'minin fi tawaddihim. Permisalan orang-orang yang beriman dari sisi saling mencintainya, dari sisi kasih mereka, wa ta'atufim, sama ta'atuf ini mencintai, memberikan, ya mengasihi. Permisalan mereka seperti jasad, ya. Ketika bagian dari jasad tersebut ada yang sakit,
maka bagian tersebut akan tada ala husairul jasad, ya, akan memanggil atau menuntut sejasad yang lainnya apa? Untuk merasakan sakit bil humma wa sahar, ya, dengan sakit demam atau sakit yang tidak bisa tidur misalkan. Artinya misalkan kan antum melihat ikhwan fillah, ada orang cantangan. Terkadang ini cantangan apa? Membawa sakit yang lain, ya enggak? Ya, menyebabkan adanya sakit-sakit yang lain dari jasad yang ada. Jadinya sakit kepala. Gimana Ki kalau cantangan Ki? Pusing enggak Ki? Antum cek. Oh, nengok orang lagi. Gimana kalau cantangan? Lagi cantangan, pusing nggak? Sakit, demam ya nggak? Sakit hati misalkan terus, gimana sakit hati terus? Hah? Kepala pusing, apa pusing itu? Itu gambaran sakit. Yang sakit misalkan cuma pala, semuanya sakit badannya. Seolah-olah, sakit apa lagi? Kaki nih, apa siku ini apa? Dengkul, semuanya sakit, gitu kan? Aduh. Nah, itu orang beriman gitu kan? Ya. Ketika ada yang sakit yang lainnya, ada yang tertimpa musibah, ada apa segala macam, dia pikirkan gitu. Nah, dia pikirkan, dia bantu, dia tanya minimal gitu kan. Nah, bukan malah diam aja, nggak ada kepekaan dan semisalnya. Ada ustadznya, ada apa segala macam, ada temennya, ya, diam aja nggak ada kepekaan. Dia namanya juga Gen Z. Ya, kepekaannya udah terkikis dengan apa? Visual. Itu nyata ikhwannya. Ayat. Naudzubillah. Dikit lagi, gas. Ya kalau pura-pura ya nggak usah kalau ketahuan misalkan. Sakit beneran gitu. Dan semisalnya. Nah, antum harus betul-betul pahami ini ya. Lanjut. Besok insyaallah selesai nih. فالحديثان يمثلان ما ينبغي أن يكون عليه المسلم ما ينبغي عليه المسلمون من تعاون وتراحم وأهل السنة يعملون بمقتضاهما. Baik. Dua hadis ini memberikan permisalan, gambaran suatu perkara yang seyogianya, bahkan wajib untuk dilakukan oleh orang-orang muslimin. Dari sisi ta'awun mereka dan dari sisi apa? Saling menyayangi. Ahlussunnah mereka mengamalkan konsekuensi yang tuntutan daripada dua hadis ini. Lanjut. Wa qawluhu al-mu'minu lil-mu'min wa qawluhu mislul mu'minin Masalul. Mathalul mu'minin al-muradu bil imani huna al-imanu al-kamil. Baik. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya, dan ucapan juga Nabi SAW, permisalan orang-orang yang beriman, iman di sini maksudnya iman yang sempurna. Paham ya? Karena orang kalau iman yang nggak sempurna nggak bakal demikian. Menunjukkan ada orang yang dia nggak peduli dakwah, nggak peduli apa segala macam, disuruh tolong dikit dakwah segala macam nggak mau. Itu dia imannya sedang kurang. Imannya sedang kurang. Ada indikasi apa? Kurang iman. Disuruh misalkan antum tolong ya, nanti setiap seminggu antum minggu ini antum untuk siapkan ini segala macam. Antum ini nggak mau. Padahal itu diminta tolong, bukan apa inisiatif. Ini kan inisiatif konteksnya. Nggak mau, itu imannya kurang. Nah, hati-hati antum. Nah, dan antum yang sekarang disuruh ngajar apa segala macam dakwah, itu bergembiralah antum. Itu busyra sarah. Adalah kabar gembira yang sangat menggembirakan antum. Karena boleh jadi itulah yang nanti akan memberatkan timbangan antum di hari kiamat dan menghapuskan dosa-dosa antum. Mungkin selama ini kita sholat apa segala macam nggak khusyuk, nggak ikhlas. Ternyata apa? Karena kita bantu dakwah, kita mendapatkan pahala yang banyak. Dari situ lantar orang jadi beramal disebabkan kita apa segala macam. Misalkan antum ngajarin nahwu, misalkan antum ngajarin apa, ikra apa, ngajarin apa, orang bisa dengan sebab antum, ntar orang ngajarin lagi, masya Allah. Ya, makanya prinsip kita itu sekarang jadi dai untuk dakwah, untuk ilmu, ya, untuk akhirat, untuk investasi, dan sabar untuk mendapatkan ilmu ini nggak mudah, makanya capek gitu. Terkadang waktu misal udah lewat Ustaz, sabarlah. Aduh, antum. Surga itu nggak bisa dengan udah lewat gitu. Antum pengen surga, pengennya segera. Tapi kita beramal ini setengah-setengah. Antum pikirkan itu sekarang dengan matang. Antum sekarang punya apa, perannya apa, ya? Antum potensinya apa? Antum lakukan itu untuk dakwah, untuk ilmu. Untuk dakwah, ini untuk dakwah. Karena nanti antum akan meninggal, nggak tahu kapan. Naam. Boleh jadi misalkan ini nggak tahu kan kapan meninggal.
Ya, misalkan 2 tahun lagi, setelah 2 tahun itu diisi full ngajar, masya Allah. Boleh jadi apa? Yang inilah akan menyelamatkan puluhan tahun yang telah hidup dari dia. Kan nggak tahu, paham ya? Jadi antum jangan cetek mikirnya, Ustaz capek mulu Ustaz. Ya, emang antum hidup nggak mau capek, ya nggak usah hidup. Bunuh diri mendingan. Orang hidup ini semua pasti capek. Yang kerja capek ya nggak? Yang nggak kerja capek nggak? Capek. Tidur-tiduran doang di rumah capek. Terkadang capek pikiran itu lebih parah daripada capek badan. Mendingan kerja daripada pikiran nganggur, ya Allah, gua nggak punya duit. Ya misalkan, aku punya kopi, udah kopinya mahal, pakai V60 lagi. Ya, kopinya mahal, pakai V60, nggak bisa ini, nggak bisa itu, waduh, stres dia. Orang tidur capek nggak tidur? Capek. Tidur capek nggak tidur? Capek. Makanya jangan banyak tidur. Belajar capek, nggak belajar capek nggak? Orang nggak belajar capek, mendingan belajar. Ya. Orang nggak dakwah capek, ya nggak? Oh, antum nggak bantu ngajar capek, nggak ngajar capek, mendingan ngajar. Produktif, ya. Waktu ini mahal. Ini dalam Islam ini tahun kita. Sifatnya, bukan kita saling sikut menyikut, bukan kita saling ego masing-masing, bukan. Buang ego kita dalam tahun. Yang penting kita dapat yang namanya apa? Pahala jariah, investasi akhirat yang besar. Paham antum ya? Itu ini muslim. Jangan dikit-dikit Ustaz capek. Alah, antum pas jadi dai kayak gitu. Nah, enggak boleh kayak gitu. Iman kamil. Seperti bunyan ini adalah bangunan hadza tamtsil yaqsadu bihi minhu taqrib lil fahm. Ini permisalan yang dimaksudkan dengannya untuk mendekatkan kepada pemahaman, yasudu ba'dun, ya maksudnya sebagiannya itu saling menguatkan satu sama lain. Ini menjelaskan sisi syabah penyerupaannya, sisi persamaannya. Wa syabbaka baina ashabi nabi apa? Mentasbik antara jarinya kayak gini ya, kurang lebih nih. Kayak gini kok. Kokoh gitu. Nah, tamtsilun akhar yuqsadu minhu taqribul lil fahm. Ini juga tamtsil yang lain untuk apa? Mendekatkan kepada pemahaman bagaimana hakikat orang mukmin yang satu dengan yang lainnya. Ucapan Nabi ka masal jasad al-wahid ay binisbah ila jami'i a'dha'ihi min haitsu syu'ur birahah aw ta'ab. Ini dinisbatkan apa? Kepada seluruh badan-badannya jasad tersebut. Seluruh anggota badan ditinjau dari siapa? Saling merasakan, menyatu badan ini merasakan kelelahan, semuanya merasa kelelahan. Satu merasakan istirahat, semua merasa istirahat. Ini momen ini kayak gini antum. Enggak boleh apa lagi kerja bakti, yang satunya nyantai. Ya Allah. Semuanya kerja. Ya, jalan-jalan, semua jalan-jalan. Ya, kemudian ngopi, semuanya ngopi aja satu sama lain. Jangan kita memikirkan diri kita masing-masing aja. Ya, mukmin. Islam mengajarkan kayak gini. Inilah ijtima, perkumpulan. Antum misalkan mau ngopi ngopi bareng-bareng. Kalau yang lain nggak mau ya udah. Kecuali ada urusan pribadi lain urusan. Ya, misalkan mau main bola, sikat bareng-bareng. Jangan antum tinggal yang lainnya, nggak ngajak, nggak apa. Bakar-bakar aja yang lainnya. Ya, sebagian antum apa? Udah yang mau ikut-ikut, yang enggak, yang gitulah. Ajak. Nah, ini mukmin. Ini akhlak. Nah, sebagian kita ini, sebagian besar kita apa hilang perkara kayak gini. Kenapa ya Allah alam? Dikarenakan mungkin itu sekali lagi Gen Z. Na'udzubillah min dzalik. Dan nggak bisa kita berhujjah dengan gen-genan, ya. Semuanya sama. Wa tawadduhum ay mahabbatu ba'dihim li ba'din, yang saling mencintai satu sama lain. Ta'atufum atfu ba'dihim ala ba'din. Ataf ini maksudnya saling dekat, saling ataf ini cinta juga sama, ataf dekat. Idza ishtaka ta'allam. Ketika dia sakit, ta'allam merasa sakit, tada'a syaraka ba'du lil al-ba'd al-akhar. Sebagiannya itu memperserikatkan sebagian yang lainnya fil alam dari kesakitan. Sa'iril jasad atau sa'irul jasad, semua jasad. Baqihi, sisanya. Bil humma dengan humma. Humma ini demam. Mayan sya'u anil alam min hararatul jasad. Humma ini adalah perkara yang timbul dari sakit berupa hararatul jasad. Panas, sakit panas. Sahar ini ada munam, enggak bisa tidur, insomnia dan semisalnya. Nah, jadi ya. Dikit lagi ya. Ini tanggung batin. Hadis ini adalah khobar, maknanya amr. Paham? Ini khobar maknanya perintah. Sebagaimana idza ta'allama ba'du jismihi sarar dzalikal alam ila jami' jasad.
Demikian pula apa? Sebagian jasad kita ketika merasakan kesakitan, maka kesakitan tersebut akan menjalar ke semua badan. Ya, bukan khobar, perintah itu semuanya. Demikian pula seluruh orang-orang beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna. Liyakunu kanafsin wahidat. Hendaklah mereka seperti jiwa yang satu. Idza asaba ahaduhum musibah yaghtammu jami'uhum. Ya, semua dari mereka ya merasa iktamma, sedih, surah. Ya'maluna ala izalatiha. Mereka berusaha untuk menghilangkannya. Wa fi hadza tashbih taqribun lil fahm. Dan pada penyerupan ini ada mendekatkan diri untuk memahami dan izharul ma'ani fi suratil mar'iyah, dan menampakkan makna-makna pada bentuk-bentuk gambaran yang dilihat yang nyata. Kadang orang kan harus digambarkan dulu biar baru mau melihatnya. Paham itu ikhwan ya? Ini diantara sifat orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Naam ahlussunnah wal jamaah. Jangan sampai antum akidahnya bagus, naam, kemudian semuanya bagus tapi akhlaknya apa? Jelek. Solidaritas ikhwan. Solid itu utama, nilai utama. Jangan antum hilangkan itu semua. Jangan memikirkan diri pribadi aja, enggak boleh, ya. Perintah ini syariat. Ahlussunnah dikit. Apalagi model kayak kita dikit. Jangan antum saling sikut. Harusnya saling ta'awun, tolong menolong. Nanti antum di akhirat ini bersatu, ya. Barakallahu fikum. Allah a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi besok, dan berarti besok pertemuan yang terakhir insyaallah. Jazakumullahu khairan katsira. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.